Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini Ibu ada segitiga siku-siku, yaitu segitiga A, B, dan C. Nah, di sini ada sudut segitiganya. Kemudian di sini ada sudut alfa. Nah, perlu kalian tahu, sudut yang akan Ibu ajarkan itu ada sudut alfa, beta, kemudian ada theta. Kemudian di sini masing-masing dari panjang garis ini Ibu lambangkan dengan ini X, ini Y, ini Z. Ini Z. Nah, yang pertama sebelum kita masuk dalam perbandingan, kita harus mengetahui dulu langkah-langkah mencari panjang sisi dari segitiga siku-siku ini. Nah, yang pertama, untuk mencari panjang sisi X atau sisi B ke C. Sisi X, cara mencarinya adalah akar dari Y pangkat 2, nah ini Y ya, Y itu sisi miring. Y pangkat 2 dikurangi dengan sisi Z pangkat 2. Nah ini Z pangkat 2. Kemudian untuk mencari panjang sisi Y atau sisi miring, cara mencarinya adalah akar dari sisi X pangkat 2 ditambah dengan sisi Z pangkat 2. Kemudian yang terakhir untuk mencari panjang sisi Z. Mencari panjang sisi Z adalah akar dari Y pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 2. Nah, ini untuk mencari masing-masing dari panjang sisinya. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan sudutnya. Nah, di sini ada segitiga yang kedua, ada segitiga P, Q, dan R. Kemudian ada sudutnya di sini, sudut siku-siku. Kemudian di sini ada juga sudut alfa. Nah, sudut alfa yang Ibu pakai, cara menentukan depan, samping, dan miring adalah dengan melihat. Nah, karena sudut alfanya ada di ujung sini, maka sisi depannya adalah sisi depan di depan sudut. Nah, ini sudutnya, maka sisi depannya adalah yang ini. Sisi P dan Q, panjang P dan Q. Ini sisi depan. Nah, kemudian kalau ada depan, maka ada samping dan juga miring. Samping, maka kalau di sini depan, di sini adalah sampingnya. Maka miringnya adalah sisi yang miringnya. Samping berarti Q dan Q ke R, miring maka P ke R. Nah, sekarang untuk perbandingan trigonometri itu ada 6 yang harus kita pahami. Ada 6 sudut. Nah, karena di sini Ibu pakai sudutnya alfa, Ibu pakai sudut alfa, maka sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sec alfa, dan kotan alfa yang akan kita cari. Nah, yang pertama adalah sin alfa. Nah, untuk mempermudah mencari sin alfa adalah demi, depan per miring. De berarti depan, mi berarti miring. Sin alfa depan per miring. Depannya yang ini, miringnya yang ini. Berarti depan per miring. Sekarang cos alfa. Cos alfa rumusnya adalah sami. Samping per miring. Samping yang ini, miring yang ini. Nah, sekarang yang tan alfa. De per sa. Depan per samping. Ini depan, ini samping. Nah, sekarang mencari kosek. Kosek adalah kebalikan dari sin. Kalau sin tadi adalah demi, berarti kosek mi de. Mi per de. Kebalikan dari sin, kosek. Kalau sek alfa, maka kebalikan dari kos. Kalau kita udah dapat kos, maka mencari sek adalah kebalikannya. Kemudian kalau kotan alfa adalah kebalikan dari tannya. Nah, sekarang Ibu masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, Ibu di sini punya segitiga A, B, dan C. Di sini diketahui panjang sisi AB dan sisi AC. Maka ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi BC. Pertanyaannya adalah mencari sin A, sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sec alfa, dan kotan alfa. Nah, ingat sudut ada di sini, ada di alfa ini, maka depannya yang 5, Ibu buat ya. Maka depan yang ini, de, maka kalau depan yang ini, maka samping yang ini. Samping yang ini, maka miring adalah sisi yang miring. Nah,
untuk mencari sin, cos, tan, kemudian dan kawan-kawannya, maka kita harus tahu dulu panjang semua sisi. Sedangkan dalam contoh soal hanya diketahui dua sisi saja, sisi depan dan sisi miring. Maka kita perlu mengetahui sampingnya. Nah, bagaimana cara mencari samping? Ingat, rumus mencari samping pakai rumus yang pertama tadi. Nah, segitiga yang pertama. Cara mencari samping berarti samping yang bawah. Berarti mencari X. Cara mencari X itu akar dari miring kuadrat dikurangi ya, dengan Z kuadrat. Berarti sisi miring dikurangi sisi depan. Nah, berarti kalau kita punya gambar yang ini, maka mencari BC. Sisi sampingnya adalah BC. Maka AC sisi miring dikurangi sisi depan. Miringnya adalah 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169. 5 kuadrat adalah 25. 169 dikurangi 25 adalah akar dari 144. Nah, akar dari 144 adalah 12. Nah, cara mendapatkan 12 itu dari mana? Kenapa akar dari 144 itu 12? Karena 12 kuadrat itu adalah 144 atau dalam kata lain 12 kali 12 itu adalah 144. Akar itu adalah kebalikan dari kuadrat. Nah, sekarang setelah kita tahu sisi sampingnya adalah 12, Ibu tulis di sini. Sisi sampingnya adalah 12. Nah, setelah kita mengetahui 3 sisinya, sisi depan kita tahu, sisi samping kita tahu, sisi miring kita tahu, kita lanjut ke mencari sin, cos, tan, kosek, sek, dan kotan. Nah, yang pertama kita mencari sin alfa. Sin alfa tadi rumusnya untuk mempermudah adalah D per mi. Depan per miring. Maka depannya yang mana? 5. Miringnya yang mana? 13. Maka hasilnya adalah 5 per 13. Sekarang cos lagi. Cos alfa. Samping per miring. Samping yang mana? Samping yang 12. Miring yang mana? 13. Berarti 12 per 13. Sekarang kita mencari tan. Tan alfa. Maka tan itu adalah depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Maka hasilnya adalah 5 per 12. Nah, kemudian lanjut. Sudut selanjutnya adalah kosek. Kosek tadi adalah kebalikan dari apa? Kebalikan dari sin. Kalau sinnya 5 per 13, maka koseknya 13 per 5. Kemudian sek alfa, kebalikan dari cos. Kalau cosnya 12 per 13, maka seknya adalah 13 per 12. Kemudian yang terakhir adalah kotan. Kotan alfa. Kotan alfa maka kebalikan dari tan. Kalau kita dapat dari tannya 5 per 12, maka kotannya adalah 12 per 5. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Sekarang untuk memperjelas kita masuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, di sini Ibu masih punya segitiga siku-siku. Nah, tapi sudut yang Ibu pakai adalah sudut theta. Kalau tadi Ibu pakai sudut alfa, maka sekarang kita pakai sudut theta. Nah, sudut tetanya ada di sini. Sehingga untuk menentukan depan, samping, dan miring tergantung dari sudutnya. Kalau sudutnya di sini, sudut tetanya di sini, maka depannya yang mana? Ini. Depan dari sudut theta. Maka Ibu buat di sini, ini depannya. Nah, samping lagi. Nah, untuk menentukan depan udah. Sekarang samping. Nah, samping berarti yang ini. Samping yang ini. Kenapa, Bu? Samping yang ini. Karena miring itu udah pasti dia sisinya adalah yang miring. Karena kalau untuk miring itu tidak bisa kita ganti. Miring sudah pasti yang sisi miring. Ini miring. Nah, sekarang kita udah tahu sisi samping nilainya 4, sisi depan nilainya 3. Tapi sisi miring kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui sisi miring kita pakai rumus yang mana? Rumus yang ini. Nah, rumus yang miring di sini. Y. Berarti Y yang mana ini? Berarti kita pakai yang ini lagi.
Cara mencari sisi miring adalah akar dari X pangkat 2, berarti X yang ini ya. X pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Berarti sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Nah, lanjut. Nah, mencari X-nya. X itu tadi sisi miring. Jangan salah ya, X di sini miring. Kalau X di sini adalah samping. Nah, X yang miring cara mencarinya adalah depan kuadrat ditambah samping kuadrat. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. 9 tambah 16 yaitu 25. Akar dari 25 adalah 5. Paham ya kenapa dapatnya akar 25 itu 5? Karena 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 itu adalah 25. Tadi kan Ibu udah bilang akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Oke, setelah kita dapatkan X itu 5, nah kalau kita udah dapat nih samping 4, depan 3, miring 5. Sekarang kita nentukan lagi sinnya, cosnya, tannya, seknya, kosek, dan kotan. Nah, Ibu pakai theta. Ingat ya, Ibu nggak pakai alfa lagi, pakai theta. Karena yang diketahui adalah sudut theta. Maka sin theta tetap sama. Rumusnya adalah D per mi. Depan per mi. Depannya mana? Ini. 3. Miringnya mana? Ini. Berarti 3 per 5. Sekarang cos theta. Sa per mi. Samping per mi. Sampingnya yang mana? 4. Miringnya yang mana? 5. 4 per 5. Kemudian tan theta. D per sa. Depannya yang mana? 3. Sampingnya yang mana? 4. 3 per 4. Nah, sekarang untuk menentukan yang selanjutnya itu adalah kebalikannya. Kalau sek tadi kebalikan dari cos ya. Kosek, sin, sek, cos. Cos ada tadi adalah 4 per 5. Berarti 5 per 4. Kosek kebalikan dari sin. 3 per 5. Maka 5 per 3. Nah, kotan maka kebalikan dari tan. Tan tadi 3 per 4. Maka kotannya adalah 4 per 3. Nah, materi kita hari ini selesai sampai di sini. Nah, Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Silakan dikerjakan tugasnya, ada di halaman 43 A dan B. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.